diri dan kakak-kakak semua. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Kak Riri. Saya kembali Kak Riri sebagai fasilitator. Oke, terima kasih kepada Kak Adi yang telah membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Kak mohon izin, screen Kakak. Baiklah Kak, kita mulai kegiatan kita pada sesi kali ini Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini Kak. Pada sesi kali ini Kak, kita masuk pada kegiatan aksi nyata Kakak. Pada kegiatan aksi nyata ini Kakak itu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, program pengembangan kompetensi guru, pendidikan jasmani dan olahraga. Bentar Kak. Pada sisi ini Kak, kita masuk ke aksi nyata yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Di sini kita berikan waktu Kakak untuk tenangkan hati dan pikiran, arahkan semua perhatian untuk fokus belajar, munculkan rasa syukur, ingin tahu dan kebajikan kita pada pagi hari ini. Sebelum itu, silakan Kakak pejamkan matanya, tenangkan pikiran kakak-kakak sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini selama 2 menit Kakak.
Baik, kita mulai ini kakak. Pada kegiatan kali ini kakak itu kita mengulang kembali kesepakatan kita bersama kakak. Yang pertama itu menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar. Pada tujuan kita sesi ini kakak, yaitu yang pertama yaitu merefleksi koneksi antar materi, yang kedua memahami penugasan aksi nyata. Agenda kita pada sesi ini yang pertama itu refleksi koneksi antar materi, itu selama 30 menit. Yang kedua penjelasan tugas aksi nyata, pengantar tugas, penjelasan teknik, refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, penilaian dan lini masa. Yang ketiga itu dialog, diskusi dan tanya jawab. Yang keempat penutupan. Yang pertama yaitu masuk ke refleksi koneksi antar materi paket modul 1 dan 2 Kak. Sejauh apa sih pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Apakah pemahaman saya terhadap keterampilan mengajar PJOK yang efektif sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan kakak. Sekarang kita sejauh apa pemahaman kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Silakan kakak berikan pendapatnya. Karena pada sesi ini sesi yang 30 menit itu sangat lama kakak. Jadi silakan kakak berikan pendapatnya. Bagaimana kakak? Silakan Kak Suci. Terima kasih Kak Riri. Dari pertanyaan yang pertama, sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Setelah mengikuti kegiatan PKG ini, saya banyak mengetahui hal-hal baru, diantaranya yaitu tentang pembelajaran yang efektif. Yang pertama ada aspek pengajaran efektif, 1 tujuan pembelajaran, kemudian 2 keterlibatan aktif, 3 pengajaran berdiferensiasi, 4 adanya penggrogresan, 5 demonstrasi keterampilan, 6 umpan balik, 7 komunikasi yang efektif, 8 penilaian, dan 9 keselamatan. Dari 9 hal yang saya jabarkan tadi sudah mendukung pembelajaran yang efektif dan membuat paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Karena dengan kita menerapkan 9 aspek tersebut, maka saya merasa bahwa proses pembelajaran sudah berpusat pada peserta didik. Begitu Kak Riri, terima kasih. Terima kasih Kak Suci yang telah memberikan pendapatnya tentang sejauh mana pemahaman Kak Suci terhadap keterampilan PJOK yang efektif.
Silakan Kak. Kak Yuli, Kak Lia gimana Kak? Sejauh apa pemahaman Kakak terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini? Kok pada diam Kak Yudefri, bagaimana Kak Yudefri, pemahaman Kak Yudefri terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif ini Kak? Ayo dong Kak, berikan pendapatnya. Apapun pendapat Kakak itu yang terbaik. Oke, baik. Silakan Kak Peno. Baik, terima kasih atas kesempatannya Riri. Sejauh apa pemahaman saya terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif? Artinya dari mulai modul 1 sampai modul 2 kemarin, saya memahami bahwa penetapan tujuan pembelajaran itu menjadi sesuatu yang sangat penting dilakukan. Artinya dengan adanya tujuan pembelajaran yang jelas, kegiatan artinya anak tahu arah kemana pembelajaran itu akan dibawa. Kemudian saya juga memahami bahwa anak itu mempunyai karakteristik dan kemampuan yang berbeda-beda. Bagaimana guru nanti dapat pembelajaran atau merencanakan pembelajaran itu dapat mengakomodir semua kemampuan anak itu yang berbeda-beda itu, kemudian bagaimana lagi nanti guru dapat menggunakan strategi belajar yang efektif sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dan gaya belajar dan segala macam. Ini bahwa selama ini mungkin saya melihat kalau saya termasuk orang yang tidak terlalu menjelaskan tujuan pembelajaran di awal, karena saya langsung memberikan materinya. Tapi sekarang saya sudah mulai mencoba untuk memberikan atau menjelaskan terlebih dahulu apa tujuan pembelajaran sebelum proses itu saya mulai. Mungkin itu Kak Riri, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Peno yang telah memberikan pemahamannya terhadap keterampilan terkait keterampilan mengajar PJOK yang efektif. Selanjutnya Kak, ada dari Kakak lagi yang mau menambahkan Kak? Yang mau bercerita tentang sejauh mana pemahaman Kakak tentang keterampilan mengajar? Jika tidak, kita lanjut. Oke, Kak Nofriadi. Silakan Kak Nofriadi. Baik, terima kasih Kak Riri. Dari sewaktu pembelajaran kita tatap muka, yang saya ambil dapat dari sini adalah tentang pembelajaran keterampilan mengajar yang efektif, yaitu
saya dapat untuk pentingnya bagaimana model pembelajaran. Itu model pembelajarannya bagaimana, apakah apa yang saya gunakan saat model pembelajaran di kelas gitu. Yang kedua itu pengelolaan kelas, bagaimana kita menata kelas itu dalam situasi kita baik itu di lapangan maupun di kelas. Lanjutnya itu komunikasi yang baik antara guru dan murid, bagaimana komunikasi yang positif gitu. Yang kedua, yang selanjutnya itu jelas menggunakan berbagai macam metode pembelajaran, misalnya metode apa yang kita pakai dan pemanfaatan waktu yang ada. Mungkin terima kasih Kak Riri, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada koreksi mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Riri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Anofladi, benar Kak yang disampaikan oleh Kak tadi. Itulah bentuk pemahaman dari Kak. Selanjutnya adalah dari Kak Resti. Boleh Kak Resti silakan. Baik, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Mungkin lebih kalau ditanya sejauh mana pemahaman keterampilan mengajar yang lebih efektif itu, mungkin sebelum mengikuti PKG ini kita memakai model pembelajaran itu aja, misalnya kan dan gaya mengajar yang berpusat pada guru aja, atau nanti keterlibatan anak itu belum banyak gitu Kak Riri. Tapi setelah setelah saya ikut PKG dan kita tatap muka kemarin, mungkin lebih sebelum masuk kelas itu lebih memikirkan yang aspek pembelajaran efektif tadi Kak Riri. Ada yang Kak Suci, Kak Citra sebutkan yang 9 tadi itu, mungkin lebih memikirkan ke sana, lebih memprioritaskan bagaimana nanti tujuan pembelajaran kita lebih dijelaskan lagi, dan keterlibatan aktif peserta didik lebih dibanyakkan lagi gitu Kak. Pengajarannya berdiferensiasi. Mungkin yang 9 itu lebih diperhatikan lagi Kak, supaya nanti pembelajarannya itu peserta didik dibuat lebih nyaman di dalam pembelajaran dan pembelajaran kita itu menyenangkan gitu Kak Riri. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Resti yang telah memberikan pendapatnya tentang keterampilan mengajar. Kakak di sini bisa disimpulkan bahwasanya Kakak sudah memahami 9 aspek yang ada dalam keterampilan mengajar. Yang pertama adanya tujuan pembelajaran, adanya keterlibatan aktif peserta didik, pengajarannya berdiferensiasi, adanya pemrograman dan pentahapan konten, selanjutnya demonstrasi, keterampilan dan penjelasan, umpan balik, dan komunikasi efektif, dan penilaian, evaluasi, dan yang terakhir itu keselamatan. Jadi semuanya kalau bisa kita aplikasikan nantinya di proses pembelajaran kita. Tidak. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya Kak. Sejauh apa pemahaman saya terkait strategi mengajar? Apakah pemahaman saya terhadap strategi mengajar sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak. Siapa Kak yang mau menyampaikan pendapatnya tentang pemahaman strategi mengajar? Boleh Kak, silakan. Silakan Kak Suci.
Terima kasih Kak Riri. Mungkin pemahaman saya terkait strategi pengajaran ini setelah tatap muka kemarin sudah banyak pemahaman-pemahaman yang sudah saya dapatkan terkait tentang strategi-strategi pembelajaran, kemudian ada model pembelajaran, kemudian ada pendekatan dan gaya pembelajaran. Nah, yang paling nyatanya kemarin itu adalah saat teman-teman kawan-kawan yang lain menyajikan gaya-gaya belajar yang berbeda-beda. Di situ saya banyak belajar bahwa gaya-gaya belajar dalam PJOK itu sangat banyak dan bisa diterapkan untuk peserta didik agar pembelajaran itu berpusat pada peserta didik gitu Kak Riri. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Suci yang telah memberikan hasil pemahamannya terhadap strategi mengajar. Luar biasa. Selanjutnya Kak. Jadi Kak, pada strategi mengajar ini Kak, itu ada yang kemarin kita sudah pelajari, ada metode, ada pendekatan mengajar, ada model-model pembelajaran dan ada gaya mengajar. Dari metode ada dari dari metode bagian, metode keseluruhan. Kalau pendekatan kemarin ada pendekatan teknis atau taktis, pendekatan konsep, pendekatan langsung atau tidak langsung. Selanjutnya ada model pendekatan. Ada kemarin tuh model pembelajaran ada 11 ya Kak yang sudah kita contohkan kemarin pada tatap maya. Dan ada juga gaya mengajar, ada gaya komando, latihan, timbal balik, dan lainnya. Mungkin Kakak bisa nanti memakai dari salah satu gaya dan model yang telah kita pelajari bersama. Selanjutnya Kakak kita lanjut. Itu sejauh apa pemahaman Kakak terhadap model pendidikan gerak? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan gerak sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak.
Silakan Kak. Saya mau dengar pendapat dari Kak siapa tuh? Silakan Kak. Kak Nofriadi, silakan Kak Nofriadi. Baik Kak, terima kasih. Dalam pemaparan waktu tatap muka yang saya dapat saat mempresentasikan hasil dalam model pendidikan jarak, itu pertama adalah kerangka itu konsep kesadaran tubuh apa yang harus kita lakukan. Yang kedua itu konsep usaha, bagaimana tubuh anak-anak itu bergerak. Yang ketiga konsep ruang, di mana tubuh itu bergerak. Dan yang terakhir, yang keempat adalah konsep keterhubungan, hubungan apa yang terjadi. Jadi dalam model pendidikan gerak ini anak-anak dilibatkan semuanya dalam keterlibatan 4 unsur model pendidikan gerak ini Kak. Jadi terima kasih Kak Riri. Oke, terima kasih Kak Adi atas pendapatnya tentang pemahaman model pendidikan jarak. Selanjutnya dari Kakak, ada lagi Kak tambahan? Seperti apa pemahaman model pendidikan jarak menurut Kakak? Boleh dong open mic Kak Yudefri. Kak Yudefri. Boleh dong open mic Kak Andri. Oh ya Kak. Ya, sejauh apa pemahaman Kakak tentang model pendidikan jarak? Oke Kak, terima kasih Kak. Setelah tentang sejauh mana pemahaman yang terkait model pendidikan jarak. Setelah mengikuti tatap muka kemarin, ternyata ada pembagian seperti yang dikatakan Kak Adi tadi Kak. Ada yang pertama, yang seperti dibilangkan Kak Adi tadi, ada konsep ruang gitu Kak. Ruang ini bagaimana menyatakan konsep ruang ini kemana, misalnya dengan menggunakan model pendidikan gerak ini ada konsep tubuh, kemudian ada konsep ruang, konsep jarak, konsep keterhubungan, dan konsep usaha. Sebagai besar usaha yang akan dilakukan oleh peserta didik dalam melakukan aktivitas pembelajaran seperti itu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Andri yang sudah memaparkan tentang model pendidikan jarak. Jadi pendidikan jarak itu ada 4 kemarin ya Kak. Ada pendidikan konsep ruang, konsep tubuh, konsep usaha, dan konsep keterhubungan. Jadi mudah-mudahan ketika kita telah mempelajari ini, kakak bisa sudah bisa mendukung paradigma kakak terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik nantinya. Selanjutnya, sejauh apa pemahaman kakak terkait model pendidikan kebugaran? Apakah pemahaman saya terhadap model pendidikan kebugaran sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Kita masuk ke model pendidikan kebugaran, Kak.
Boleh dong Kak, open mic Kak Yusri Zaldi. Oke, silakan Kak Suci. Mohon maaf Kak. Baiklah Kak, terima kasih kesempatannya Kak. Dari modul ini saya memahami bagaimana cara merancang program latihan yang sederhana sesuai dengan pedoman FIPT, yang mana di situ ada frekuensinya, kemudian ada intensitas, kemudian ada times atau waktu, dan juga ada IP. Di situ setelah saya mengajar itu, saya memahami bagaimana cara merancang bentuk-bentuk latihan untuk peserta didik ini dalam satu bulan ke depan, agar bisa menjangkau kebugaran peserta didik ini dengan pedoman fit yang sudah saya rancang. Gitu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Suci. Jadi Kak Suci sudah memahami tentang bagaimana merancang program latihan menggunakan pedoman fit ya Kak ya. Selanjutnya dari Kakak, gimana Kak untuk pembelajaran 1 dan 2-nya bagaimana tentang komponen-komponen kebugaran, tentang prinsip-prinsip dasar dari latihan kebugaran itu sendiri seperti apa? Kemarin kan ada komponen kakak, ada komponen kemarin ada komponen kebugaran ini ada kardiorespiratory, habis itu ada kelenturan, ada komposisi tubuh, dan ada kebugaran otot, kekuatan, dan daya tahan otot. Yang selanjutnya ada prinsip kebugaran jasmani itu, ada yang pertama ada prinsip overload, ada prinsip progression, ada prinsip specificity, terus ada regularity, dan ada juga prinsip individuality. Dan terakhir itu yang disampaikan oleh Kak Suci tadi, itu merancang atau membuat program dengan menggunakan pedoman fit, yaitu frekuensi, intensitas, time, and tipe atau jenis dari kebugaran jasmani itu. Selanjutnya Kak, sejauh apa pemahaman saya terkait Sport Education Model atau SEM? Apakah pemahaman saya terhadap Sport Education Model sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Silakan Kak berikan pendapatnya. Boleh dong, saya mau dengar suaranya Kak Bu Nur. Bu Nur ada nggak ya, Bu Nur? Atau Kak Nengsi, boleh dong Kak open mic Kak Nengsi, bagaimana pemahaman Kakak terhadap Sport Education Model ini Kak? Atau Kak Andri nih, atau siapa nih Kak yang mau berbicara Kak? Kak Neng. Atau Kak Devri? Halo Kak, ya Kak. Nah, silakan Kak Devri. Coba menyampaikan pengalaman selama tatap muka kemarin. Pemahaman saya tentang SEM ini lebih terbuka lagi Kak. Yang biasanya kegiatan SEM hanya dilakukan pada waktu ekstrakurikuler atau kegiatan akhir semester.
Namun kegiatan SEM ini bisa kita lakukan pada pembelajaran yang mana kita bisa menunjuk peserta didik kita atau siswa kita untuk bagaimana cara membuat sebuah pertandingan, walaupun itu hanya pertandingan kecil atau permainan antar kelas, namun siswa kita bisa melakukannya atau bisa mengadaptasikannya ke seperti kegiatan yang sebenarnya. Mungkin itu pemahaman yang bisa saya dapatkan, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih Kak Devi, luar biasa pemahaman Kak Devi terhadap sport education. Selanjutnya boleh Kak. Bisa menambahkan sedikit Kak mengenai SEM ini Kak. Oke Kak, terima kasih. Sesuai dengan pengalaman kita waktu tatap muka untuk SEM ini di mana akan memberikan pengalaman nyata bagi proses pembelajaran PJOK yang berpihak pada murid mulai dari pemilihan peran, pelaksanaan, dan refleksi. Begitu Kak, itu yang dapat saya tambahkan Kak. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Kak Riri. Terima kasih Kak Andri yang sudah menambahkan dari pendapat dari Kak Devi tadi Kak. Jadi Kak, ada lagi Kak, bagaimana pendapat Kakak atau pemahaman Kakak tentang sport education model ini? Oke, silakan Kak Resti. Baik, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Baik, di sini mungkin tentang SEM ini Kak, seperti yang sudah dilakukan selama di sekolah ini, kan biasanya guru yang menjadi pelaksananya nih, mulai dari wasitnya, pelatihnya, atau pas pencatatan skor, begitu juga selalu guru. Dan dalam pembelajaran pun selalu guru PJOK atau saya yang menjadi pelakunya di situ. Tapi setelah kita belajar PKG yang tatap muka kemarin, soalnya kalau peran-peran ini dibagi dan siswa yang memegangnya sepertinya seru gitu Kak Riri. Jadi nanti setelah di akhir pembelajaran ini akan saya terapkan di sekolah untuk mungkin dari pembelajaran dan nanti akan ke ekstrakurikuler untuk kelas meetingnya akan kita libatkan peserta didik yang jadi pelakunya gitu Kak Riri. Nanti akan kita lihat nanti bagaimana hasilnya gitu Kak Riri. Saya sangat menunggu sekali nih bagaimana nanti ke depannya SEM ini bisa saya lakukan di sekolah. Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Resti, menarik ya dari pemahaman dari Kak Resti terhadap SEM ini. Semoga kita semua juga bisa kita aplikasikan nantinya SEM ini di sekolah kita nantinya Kak. Tidak harus kita langsung sempurna, tapi kita sedikit demi sedikit kita berikan perubahan terhadap pembelajaran PJOK kita di sekolah kita masing-masing. Ada lagi tambahan dari Kakak? Tepuk tangan untuk kita semua Kakak yang sudah memahami. Oke, silakan Kak Peno. Baik, terima kasih kesempatannya Kak Riri. Mungkin menambah apa yang disampaikan kakak-kakak lain tadi, bahwa pemahaman saya terhadap sport education model itu bagaimana kita meningkatkan keterlibatan anak, kemudian antusiasnya untuk mengembangkan potensi mereka, kemudian bagaimana mereka dapat merasakan pengalaman yang mirip dengan aslinya. Kira-kira seperti itu tambahannya Kak Riri. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Peno terhadap tambahannya dari pemahaman Kak Peno terhadap SEM ini. Luar biasa Kak, tepuk tangan untuk kita semua yang sudah
memahami model-model atau tidak sudah merubah paradigma kita terhadap PJOK yang berpusat pada peserta. Ada lagi Kak yang mau berpendapat atau tentang pemahaman sport education ini Kak? Jika tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini sejauh apa pemahaman saya terkait asesmen otentik yang baru kita pelajari 2 hari yang lalu Kak? Apakah pemahaman saya terhadap sport education model apakah pemahaman saya terhadap asesmen otentik ini sudah mendukung paradigma saya terhadap PJOK yang berpusat pada peserta didik? Asesmen otentik yang baru kita pelajari kemarin, seperti apa pemahaman kakak terhadap asesmen otentik? Oke, silakan boleh dong open mic Kak Peno. Bagaimana pemahaman Kak Peno terhadap asesmen otentik ini Kak Peno? Kak Lia, boleh dong open mic Kak Lia. Bagaimana pendapat Kak Lia tentang asesmen otentik Kak? Atau Kak Suci boleh dong Kak berikan pemahamannya terhadap asesmen otentik? Oke, terima kasih Kak Riri atas kesempatannya. Asesmen otentik ini yang saya pahami adalah pengambilan informasi melalui penilaian-penilaian sesuai dengan dunia nyata. Yang mana dalam proses ini kita bisa melakukan penilaian dengan guru terhadap anak, kemudian ada penilaian teman sebaya, dan juga ada penilaian diri sendiri. Dari hal tersebut ada beberapa komponen yang perlu kita siapkan atau komponen yang perlu kita rancang dari
untuk menyusun atau mendesain asesmen otentik ini yang antara lain adalah yang pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, kemudian tetapkan kriteria ketercapaian, kemudian pilih aktivitas atau tugas objektif, dan yang keempat rancang rubrik penilaiannya. Selanjutnya integrasikan keterampilan, berikan kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman, lakukan uji coba. Selanjutnya ada lagi mendapatkan umpan balik, dan 9 revisi atau peningkatan, dan terakhir refleksi. Nah, dari beberapa rancangan itu perlu kita siapkan untuk melakukan penilaian asesmen otentik ini. Begitu Kak Riri. Tidak hanya keterampilan saja yang kita nilai, tetapi juga sikap, kemudian pengetahuannya. Di sini kita lihat adalah penilaian asesmen yang kompleks, kalau menurut saya seperti itu. Makasih Kak Rini. Terima kasih Kak Suci atas pemahamannya tentang asesmen otentik. Luar biasa pemahaman Kak Suci. Selanjutnya Kak, adakah teman-teman dari Kakak? Jika tidak ada, kita lanjutkan. Jadi tujuannya paradigma perubahan diri dan kelas dalam PJOK itu keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi dari keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat pada peserta didik dapat merubah paradigma diri kita di kelas dalam pembelajaran PJOK. Selanjutnya itu penjelasan tugas aksi nyata. Pada sesi ini Kakak, jadi ada pengantar tugas, yaitu setelah mempelajari semua modul 1 dan 2, Kakak diharapkan dapat mengimplementasikan eksplorasi pemahaman dalam bentuk aksi nyata, yaitu implementasi praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik di kelas yang diampu, yang akan dinilai oleh fasilitator melalui LMS. Kakak-kakak dapat melakukan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga refleksi setelah pembelajaran. Setelah melakukan praktik pembelajaran, kakak diharapkan dapat melakukan proses refleksi, salah satunya menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Pengantar tugas kita yaitu keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Merupakan salah satu komponen kunci yang diharapkan muncul pada peserta program PKG PJOK ini, Kakak. Keberpusatan pada peserta didik tersebut dapat dilihat dari 3 aspek berikut. Yang pertama, yaitu mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Yang kedua, yaitu menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang selanjutnya itu keseluruhan aspek tersebut akan diamati dan dinilai oleh fasilitator berdasarkan yang pertama itu ada RPP atau modul ajar. Jadi harus ada ini ya Kak, harus ada modul ajar yang dibuat, yaitu membuat rencana asesmen otentik. Jadi apa yang sudah kita pelajari tuangkan di modul ajar ini Kak. Jadi dinampakkan di sana, adanya asesmen otentiknya harus dinampakkan juga. Selanjutnya ada rekaman video pada saat pelaksana pembelajaran PJOK, yaitu praktik mengajar di kelas masing-masing. Rekaman video berisi kegiatan pembelajaran awal, ada kegiatan pembelajaran inti maksimal itu 30 menit tanpa edit, ada kegiatan pembelajaran akhir, ada refleksi pasca pembelajaran, yang kelima itu testimoni peserta didik. Jadi mencakup yang 5 ini yang ada di dalam video Kakak. Jadi kegiatan pembelajaran awalnya boleh Kakak cut nanti boleh. Tapi kalau untuk pembelajaran inti itu tidak boleh diedit selama 30 menit Kakak. Nanti baru kegiatan pembelajaran akhir, refleksi pasca pembelajaran, dan testimoni boleh nanti Kakak edit, nanti boleh dipotong-potong. Selanjutnya dalam menilai aksi nyata ini Kakak, fasilitator perlu memastikan kesesuaian antara perencana pembelajaran atau RPP atau modul ajar dan video yang diunggah. Jadi nanti Riri akan melihat Kakak modul ajar Kakak itu apakah sesuai dengan video yang Kakak berikan. Jangan nanti Kakak berikan nih kegiatannya modulnya non lokomotor,
ternyata pembelajarannya tentang kebugaran jasmani, itu kan sangat berbeda ya Kak ya. Jadi mohon nanti kesesuaiannya juga diperhatikan. Selanjutnya itu penjelasan teknik aksi nyata, hanya ada satu bukti dari kemampuan atau tindakan menurut Mary Ebner Eschenbach. Jadi modalnya penugasan mandiri, yaitu praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta dapat memahami aksi nyata dalam pengembangan praktik pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Aspek penilaian ini ada aspek penilaian, ada lini masa, dan melakukan refleksi yang baik dan benar. Selanjutnya, yang pertama itu ada kembangkan RPP atau modul ajar pembelajaran PJOK untuk di pertemuan sebagai simulasi untuk menggambarkan keseluruhan alur rancangan desain pengembangan pembelajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Yang kedua, dalam mengembangkan pengembangan RPP atau modul ajar dapat melihat kembali. Yang pertama itu dapat memulai dari modul ajar yang ada atau yang telah Anda kerjakan di modul 1.6. Pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK apakah sudah sesuai dengan tujuan akhir kebutuhan peserta didik menurut backward design? Itu pengetahuan, keterampilan, sikap apa yang dideskripsikan dalam tujuan pembelajaran PJOK tersebut yang dikuasai oleh peserta didik Anda. Yang kedua yaitu implementasi pembelajaran PJOK yang efektif dengan mengakomodasi kebutuhan belajar peserta didik dengan berbagai karakter yang beragam melalui pembelajaran berdiferensiasi dengan mempertimbangkan isu-isu sosial PJOK dan pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan atau asset-based thinking dalam merancang strategi pembelajaran PJOK yang efektif dan dimunculkan dalam pada langkah-langkah pembelajaran nanti. Selanjutnya menggunakan pilihan salah satu model instruksional PJOK yang telah dipelajari, yaitu model pendidikan gerak, model pendidikan kebugaran, model pembelajaran sport education, disesuaikan dengan kebutuhan pembelajaran dan kondisi sekolah masing-masing. Selanjutnya, adanya penerapan rancangan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK yang sesuai dengan model dan materi yang dipilih, dilampirkan dalam modul ajarnya. Implementasi penilaian asesmen otentik pada pembelajaran PJOK disesuaikan dengan model dan materi yang dipilih. Yang ketiga, kemudian kakak unggah atau kakak upload modul ajar yang sudah dibuat, memuat rencana asesmen otentik dan rekaman video pada saat pelaksana pembelajaran PJOK, yaitu praktik mengajar di kelas pada LMS sesuai alur yang ditentukan sebelum due date pada LMS. Oke. Selanjutnya itu ada aspek penilaian. Pada aspek penilaian ini kakak, yang pertama ada mengembangkan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi yang kakak lakukan itu pertama menciptakan kenyamanan lingkungan belajar untuk memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Yang kedua, interaksi yang berpusat pada peserta didik. Itu interaktif, adanya timbal balik antar peserta didik dan guru, adanya timbal balik juga antara peserta didik dengan peserta didik. Selanjutnya ada pemberian motivasi dan menampakkan emosi positif selama berinteraksi dengan peserta didik. Selanjutnya menerapkan strategi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Itu ada pembukaan proses belajar. Yang kedua, melakukan aktivitas pembelajaran yang kontekstual dengan kehidupan nyata atau sehari-hari peserta didik. Yang ketiga, menerapkan pengajaran yang efektif, yaitu pengembangan konten, umpan balik, waktu belajar akademis. Yang keempat, pendekatan dalam mendampingi peserta didik. Yang kelima, penggunaan strategi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik.
Yang keenam, penerapan pembelajaran berbasis model. Yang ketujuh yaitu penerapan proses belajar. Yang C-nya yaitu merancang dan menerapkan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Jadi kakak akan merancang asesmen otentik dan menerapkan asesmen otentik tersebut dalam proses pembelajaran. Oke, sampai yang tadi udah tidak ada yang ditanyakan Kak, yang untuk merancang pembelajaran. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Yang selanjutnya ada, oke silakan Kak Suci. Makasih Kak Riri. Tadi Kak Riri menjelaskan bahwa untuk aksi nyata yang inti 30 menit. Nah, kemudian yang pendahuluan sama akhir itu kira-kira maksimal untuk penyetoran itu berapa menit digabung dengan 30 menit itu Kak Riri? Mungkin nanti kita sepakati aja Kak, 5 menit di pendahuluan dan juga 5 menit di akhir setelah diedit. Jadi yang 30 menit itu yang untuk pembelajaran itu aja. Makasih Kak Riri. Makasih Kak. Ya, sama-sama Kak. Lanjut kakak, kita masuk ke refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang Anda ampu melalui praktik mengajar, silakan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu ada what, so what, dan no what yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1.1 untuk membantu kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama yaitu dengan what untuk menggali informasi Kita lanjut, mohon maaf kakak. Jadi kakak akan melakukan refleksi nantinya. Ada tahap yang pertama yaitu ada what, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata terkait dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Tahap kedua yaitu adalah pertanyaan so what. Jadi yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata yang dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Selanjutnya ada tahap refleksi terakhir, yaitu adalah pertanyaan know what, yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Yang selanjutnya ada keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual,
dari pengajaran yang sudah dilaksanakan dan isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi dalam pembelajaran. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan peserta dalam proses refleksi. Yang pertama, jangan hanya mendeskripsikan, tapi dijelajahi dan jelaskan apa yang terjadi. Jadi nanti Kak pada proses refleksi ini tolong Kakak jelaskan seperti apanya, berceritalah Kakak. Terus jujurlah, tidak apa-apa untuk mengakui kesalahan dan juga kesuksesan. Namun kakak-kakak juga harus menunjukkan bagaimana kakak-kakak memahami mengapa hal-hal tersebut terjadi dan apa yang akan kakak lakukan untuk memperbaikinya. Bersikaplah selektif. Jadi kakak tidak perlu menulis tentang segala sesuatu yang terjadi, cukup peristiwa dan ide-ide penting saja yang muncul. Selanjutnya, lihatlah ke masa depan. Renungkanlah apa yang terjadi dalam pengajaran PJOK sebelumnya dan tuangkan ide atau gagasan atau rencana pelaksanaan pengajaran di masa depan serta jelaskan dampak yang akan didapatkan dengan perubahan yang akan dilakukan setelah berproses di PKG. Oke, ini ada lini masanya Kak. Jadi kegiatan ini di kegiatan aksi nyata ini prosesnya ada dari tanggal 9 sampai tanggal 18 November. Jadi di rentang itulah kakak-kakak akan mengubah produk aksi nyata dan refleksinya. Kalau untuk refleksi aksi nyata itu kita akan lakukan di tatap maya nantinya. Jadi di penyusunan aksi nyata setelah sesi persiapan aksi nyata. Selanjutnya kita masuk penyusunan aksi nyata atau pembuatan video pembelajaran. Selanjutnya kakak masuk ke upload dan upload modul ajar dan video pembelajaran. Rentangnya itu ada 8 hari efektif setelah sesi persiapan. Jadi dimulai dari besok sampai tanggal 18. Penilaian karya nyata dan refleksi itu setelah kakak-kakak mengupload modul ajar dan video pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi aksi nyata atau tatap maya kita setelah 8 hari penyusunan aksi nyata. Jadi mulai besok kakak boleh menyusun aksi nyata kakak. Kemudian mungkin di hari Senin atau di hari Selasa kakak boleh bisa membuat video pembelajarannya nantinya. Membuat video dan juga bisa nantinya selanjutnya kakak bisa mengupload tugas yang aksi nyata ini kakak. Oke, maka kakak kita masuk ke diskusi tanya jawab. Kita mulai diskusi dan tanya jawab. Silakan. Jika ada yang kurang jelas, silakan Kak tanyakan Kak, agar nanti Kakak tidak bingung dalam mengerjakan aksi nyatanya. Oke, silakan Kak Noviani. Izin Kak Riri mau nanya tentang modul ajar nih, apakah boleh modul ajar pembelajaran sebelumnya atau saat dalam bulan ini kita gitu Kak? Oh gitu, untuk modul ajarnya bebas Kak. Ya, bebas. Yang penting di dalamnya kita sudah melakukan kemarin tatap muka, sudah kita menganalisa komponen-komponen apa yang ada dalam pembelajaran. Jadi itulah kakak perbaiki nanti di modul ajarnya. Jangan nanti kakak kirimkan lagi modul yang itu kembali Kak. Mohon nanti diperbaiki dan dilihat karena Riri juga akan menilai di sana Kak apa model pembelajaran yang akan kakak sampaikan dan juga asesmen apa yang ada nantinya. Asesmen apa yang ada nantinya harus kakak tuangkan juga pada model ajar kakak. Oke, terima kasih Kak. Ada lagi Kak?
Kalau ada yang perlu Kakak tanyakan. Jadi cukup jelas Kak, nggak ada yang perlu kita diskusikan nih Kak. Oke, silakan Kak Resti. Terima kasih Kak Riri. Untuk video tadi Kak Riri, maaf tadi saya ada penjelasan Kak Riri tadi kan tentang videonya ada kegiatan awal, pembelajaran intinya maksimal itu 30 menit tanpa edit. Berarti nanti untuk keseluruhannya itu intinya saja yang tidak boleh diedit Kak Riri? Atau dari awal sampai akhirnya begitu? Terima kasih Kak Riri. Terima kasih Kak Resti. Untuk bagian pendahuluan mungkin bisa boleh kita edit Kak. Tapi kalau udah masuk ke bagian inti itu tidak boleh diedit karena di sana Riri mau melihat Kakak bagaimana mau melihat model pembelajaran apa yang Kakak Kakak aplikasikan gitu. Jadi di bagian inti itu. Nah, berarti di intinya itu yang tidak boleh diedit. Oke, siap. Ya, tapi 30 menit ya Kak, usahakan kegiatan inti itu 30 menit. Silakan Kakak rancang ya 30 menit kegiatan inti itu. Dari mulai pemanasan, kegiatan yang lainnya, 30 menit. Siap, terima kasih Kak Riri. Sama-sama Kak.
Oke, jika tidak ada yang ditanyakan Kak, kita lanjut. Ini Kak udah sangat-sangat memahami ya Kak, Masya Allah ya Kak ya. Oke, pada akhir sesi ini akhir sesi kita hari ini Kak, yaitu merefleksikan koneksi antar materi. Yang kedua itu memahami penugasan aksi nyata. Apakah sudah memahami penugasan aksi nyatanya Kak? Sudah paham ya Kak? Kalau sudah, masuk ke sesi penutup. Jika ada jarum yang patah, jangan hendak langsung dicari. Jika ada kata yang salah, mohon bisa dimaklumi. Pergi ke Jakarta, naik taksi, hendak beli bakso dan roti. Bersama guru PJOK yang hebat ini, selalu di hati dan terinspirasi. Oke, jika tidak ada yang perlu kita diskusikan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kakak silakan, boleh Kak tutup kembali Kak kegiatan kita hari ini, atau kalau mau diskusi silakan dulu Kak, masih ada waktu kita untuk berdiskusi. Jika Kakak ragu dengan apa yang Riri sampaikan, silakan Kakak tanyakan kembali Kak. Pokoknya nanti Kakak sampai mau mengerjakan nanti bingung atau bagaimananya, atau penjelasan Riri kurang jelas tadi atau apa. Silakan Kak. Jadi Kakak mulai merancang nanti ya Kak. Atau Kakak udah paham nggak dengan asesmen otentik? Ya udah paham deh. Nah Kak, paham atau gimana Kak? Atau bingung apa yang mau ditanyakan atau seperti apa nih Kak? Silakan Kak. Takutnya nanti kita buat tugas saja, ternyata kita bingung gitu apa yang mau dilakukan, seperti apa. Jadi nanti Kak di video itu Kakak harus nampak pula Kakak melakukan penilaian terhadap siswa. Misalnya ada kegiatan observasi terhadap gerakan siswa. Jadi Kakak harus juga nampak Kakak dalam penilaian itu, nampak di dalam video itu Kak, harus terlihat Kakak bahwasanya Kakak lagi menilai, gitu. Dan juga Kakak harus menyiapkan asesmen terhadap diri sendiri. Mungkin contohnya kayak gini aja Kak, kesiapan belajarnya, tentang kesiapan belajar yang pertama. Setelah itu nanti masuk ke sisi yang keduanya itu mungkin tentang materi, sampai mana pemahaman mereka tentang materi gitu. Itu bisa penilaian diri sendiri. Untuk peserta, untuk teman sejawat, mungkin setelah dia melakukan latihan, suruh mereka nanti memberikan penilaian dengan teman sejawatnya. Berarti ketiga penilaian itu ditampilkan semuanya Kak Riri? Enggak satu penilaian saja, semua ketiga penilaian itu? Enggak harus semuanya Kak, enggak harus semuanya. Tapi kan harus mencakup yang apa tadi, dan keterampilan pengetahuan, sikap dan apa tadi, yang tiga itu aja Kak.
Berarti boleh milih penilaiannya kan Kak Riri, penilaian rekan Boleh, Kak, sejawat, boleh, diri Kak. sendiri atau dari guru boleh kan? Nah, Kasih Kak boleh. Riri. Iya Kak, boleh. Yang penting ada ketiga-tiganya Kak. Kalau untuk pengetahuan mungkin Kakak siapkan aja 5 soal Kak. 5 soal. Nanti ketika pembelajaran berakhir Kakak berikan soal yang 5 tadi kepada siswa kita untuk menguatkan pemahamannya terhadap dan juga penilaian kita terhadap pengetahuan anak. Nah, mungkin kalian kita hanya bertanya saja gitu. Kak Riri, Nah, tentang itu kan testimoni peserta didik itu lebih prakteknya ya Kak atau gimana tuh Kak? iya prakteknya Kak. Ya, yang prakteknya ya Kak. Iya Kak. Nah, Testimoni. Baik, apa lagi Kak? Satu lagi diingatkan untuk modul ajar ini memang kita menggunakan yang backward design ya Kak. Yang backward design ini ada tujuan pembelajaran. Apalagi Kak, ada asesmen. Selanjutnya baru masuk kegiatan pembelajaran. Jadi ada tujuan akhir dari pembelajaran tersebut itu seperti apa. Inginnya seperti apa peserta didik kita gitu. Nah itu yang harus nampak nantinya. Jadi kakak untuk modelnya boleh kakak pilih nanti ya. Boleh pendidikan gerak, boleh. Kalau pendidikan gerak itu kan ada 4 konsep itu. Boleh ke semuanya, boleh 2 atau 3, boleh. Tapi rata-rata mungkin ke semuanya mungkin ada tuh ya kak ya. Pada di konsep gerak. Yang bisa kakak pakai nanti. Kalau untuk pendidikan kebugaran, boleh dari prinsip-prinsip, dari fit tadi itu boleh juga gitu. Terus apa lagi tadi ya Kak yang tentang strategi mengajar. Pokoknya kalau dalam gerak masukkanlah konsep-konsep gerak itu nanti ya Kak. Ada lagi Kak? Ya tidak ada, kita sisi foto. Silakan Kak hidupkan kameranya semuanya. Nampakkanlah wajah-wajahnya Kak. Apa gayanya Kak? Gaya Kak Suci kayak gini. Yuk, gaya kayak gini aja Kak. Gimana Kak? Oke, gaya kayak gini. Oke, silakan Kak. 1. Semuanya ikuti gaya Kak Suci Kak. Semuanya ikuti gaya Kak Suci. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke. Lagi Kak Suci apa gaya lagi Kak? Oke. Sebentar ya Kak. Yel-yelnya mah ya Kak Suci. Siapa Kak? Koran lah di. Pinten lah di. Kopi manis. 1,5 M. Enggak, Gila tuh. biasa nggak tuh? Kerasa. Kelah, bantuannya lah. Tua Rambo ada Kak? Ya lah ada tuh dari Andre. Ya Kak.
pesan satu bagi kakak yang belum menyelesaikan tugas-tugasnya, mau dicek-cek LMS-nya. Dan kemarin mohon maaf ya kak, kemarin Riri lupa mengingatkan kakak bahwasanya kita kemarin ada tes akhir. Apakah kakak semuanya sudah melaksanakan kak? Sudah Kak. Sudah. Jadi kakak bagi yang belum diberikan kesempatan untuk hari ini terakhir. Jadi tidak ada lagi kesempatan lagi ya kak hari ini. Jika kakak tidak bisa mengerjakan hari ini, tandanya kakak tidak mengikuti tes akhir. Gitu aja. Karena Rini udah memberikan deadline-nya udah ditambah hari ini. Karena juga kesalahan ini kemarin nggak mengingatkan kakak untuk kegiatan. Oke. Ada lagi kak yang perlu kita diskusikan kak? Kak Riri, tanya lagi Kak, masalah penilaian asesmen autentik itu untuk kita berpedoman dengan modul yang sudah ada ya Kak untuk merancang penilaiannya Kak. Yang mana kak? Yang untuk otentik? Penilaian Kak. Yang penilaian otentik kak? Ya, makanya untuk merancang penilaiannya kita berpedoman ke itu ya Kak, modul yang telah kita pelajari ya. Iya kak, ke modul yang telah kita pelajari kak. Jadi bisa kakak lihat di sana. Dan nanti Riri akan coba juga cari beberapa referensi atau modul yang telah pernah Riri buat, nanti coba Riri berikan ke kakak nantinya ya kak ya. Boleh. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke kakak, kita akhiri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya di tanggal 19 yaitu tentang refleksi. Mohon izin.